Baik, sahabat-sahabat Komunitas Terapis Indonesia, kembali lagi bersama saya Kamaludin Ikram dan juga para narasumber kita, Bapak Irwan Dugistanto dan Ibu Marta Yunus, dalam audio materi Komunitas Terapis Indonesia, tetap dalam tema bagaimana membangun rasa percaya diri. Kali ini kita akan mencoba menghimpun pertanyaan dari sahabat-sahabat KTI yang sudah kita rekam, dan mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhinah dari Purbalingga. Pada kesempatan ini saya mau bertanya pada Pak Irwan dan juga Ibu Marta. Saya itu minder ya dalam berkata-kata ya. Minder itu bukan hanya di tempat ramai aja ya. Kadang kalau menghadapi pasien juga saya kadang suka grogi ya, keluar keringat dingin. Apalagi kalau ketemu dengan orang yang belum dikenal ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatasi rasa minder itu biar saya bisa percaya diri gitu ya. Karena saya kadang suka malu ya. Terus kadang kalau saya mau ngomong di depan umum juga, ini kadang-kadang kata-kata sudah tersusun, itu bisa hilang. Itu. Mohon dijawab ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya. Saya Listiani dari Banjarnegara. Kayaknya punya permasalahan ini perlu dipecahkan untuk masalah saya. Masalah tidak percaya diri. Saya itu kalau di depan orang banyak atau menemui suasana baru, itu saya kurang pede gitu, selalu minder, selalu takut mereka tidak pas dengan pola saya, dan takutnya tidak bisa menyesuaikan dengan orang lain atau dengan orang yang baru. Mungkin begitu aja untuk keluhan saya saat ini. Saya Randy dari Kota Semarang. Di sini saya mau menyampaikan permasalahan saya, yaitu rasa yang tidak nyaman. Sekaligus minta solusi dari Mbak Marta dan Pak Irwan. Jadi begini, saya itu seringkali merasa tidak nyaman ketika saya berada di pusat-pusat keramaian ya, seperti di toko, di warung makan, dan kalau pas lagi jalan gitu ya, seakan-akan tuh saya merasa diliatin terus gitu, merasa diperhatikan terus gitu. Dan perasaan saya bahwa saya itu orang yang aneh gitu, orang yang asing menurut penglihatan mereka. Jadi ya nggak nyaman gitu. Saking nggak nyamannya itu sampai makan aja grogi gitu. Nah, supaya itu hilang, saya bisa merasa enjoy, merasa nyaman dimanapun saya berada. Itu gimana ya Mbak Marta dan Pak Irwan? Terima kasih. Ya, sahabat-sahabat KTI semuanya, telah kita dengarkan. Pak Irwan dan Ibu Marta telah kita dengarkan tadi pertanyaan dari beberapa sahabat Komunitas Terapis Indonesia. Ada tadi dari Mbak Muhina dan Mbak Listiani serta Mas Randy. Mungkin dari Pak Irwan dulu memberikan jawaban untuk sahabat-sahabat kita. Ya, Mas Romi, sahabat-sahabat Terapis Indonesia yang saya sayangi, Mbak Muhina di Purbalingga, Mbak Listiani Jawa Tengah, dan Mas Randy juga Jawa Tengah. Ini hampir Jawa Tengah semua ya. Iya. Saya menaruh hormat pada teman-teman semua, sudah berusaha mengemukakan apa yang terjadi dalam diri Anda semua. Iya. Dan kelihatannya kalau dari semua pertanyaan hampir sama, Mas Robi, ya, yaitu ketidakpercayaan diri di depan umum dan di tempat-tempat yang mereka tidak nyaman begitu ya, yang baru lah katakan. Iya, benar Pak.
saya melihat ini sebetulnya kalau dari sisi psikoterapi, maka ada pandangan diri atau konsep diri di mana teman-teman membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, begitu. Seolah-olah teman-teman merasa berada di bawah orang-orang lain di sekitarnya, sehingga ketika bertemu itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau kita lihat kosakata dari Mbak Listiani misalnya, itu kata takut dikatakan beberapa kali dalam kalimat-kalimatnya, begitu. Itu menunjukkan semacam afirmasi, Mas Romi, semacam penegasan bahwa dirinya memang takut. Memang takut, ya. Memang takut. Lalu kalau dari Mas Randy, kata grogi, gitu. Dia khawatir atau merasa tidak enak menjadi perhatian pusat orang perhatian, lain. ya, Pak. Pusat perhatian. Pada Mbak Muhina juga demikian. Ada semacam ketidakpantasan untuk tampil di muka umum. Gitu. Jadi intinya mereka membandingkan dirinya dengan orang lain yang merasa tidak pantas atau di bawah. Gitu. Teman-teman semua, ini adalah sebuah penilaian atau konsep diri yang memang harus diperbaiki, ya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan diri. Bahwa orang lain itu memang punya prestasi, punya status, punya kelebihan, memang iya. Tetapi tidak semua orang sempurna sedemikian rupa, begitu. Mereka juga punya, sama dengan kita, punya juga kelemahan, kesedihan, kekurangan, dan hal-hal lain yang mereka rasakan juga demikian. Nanti bisa kita konfirmasi kepada Bu Marta, ya, betapa orang-orang yang konsultasi, yang menjadi konselingnya, yang berkonsultasi pada Bu Marta, juga orang-orang yang kelas menengah gitu, yang mereka kalau kita lihat kelihatan bahagia dan sebagainya, tapi di dalam konseling itu mereka nyata-nyata bahwa mereka punya kesedihan juga, punya problem juga. Pak Irwan. Mohon maaf, Mas Romi. Setiap hari mereka juga mungkin BAP ke belakang. Gitu. Pak. Artinya di dalam diri mereka juga ada kotoran-kotoran, gitu. Sama dengan kita, ya. Kemudian di antara mereka juga saya sebagai praktisi dari psikoterapi juga sama. Klien saya itu juga ada yang katakanlah kalau kita lihat kelas menengah, ya. Saya pernah dipanggil di sebuah apartemen, gitu. Saya dibawa ke ruangannya itu besar sekali untuk konsultasi saya berdua dengan dia. Nggak tahu saya sewa berapa itu ruangan, begitu. Mewah sekali, Pak. Yang jelas mewah sekali. Dan saya mendengarkan keluhan dia itu, dan saya menyatakan saya tidak mau menjadi dia, gitu. Jadi kita sangka dia dengan mobil mewahnya, saya dijemput, begitu kan. Kelihatannya dia bahagia, lalu menikmati hidup ini, ternyata enggak. Ada kesedihannya, gitu. Ada kekecewaannya, ada ketidakbahagiaannya, sama dengan kita, gitu. Jadi itulah yang terjadi pada orang-orang lain. Jadi Mas Randy, Mbak Listiani, Mbak Muhina, ketika Anda bertemu dengan orang-orang itu, samakan dulu, mereka juga sama dengan saya. Gitu. Dan teman-teman juga, ini ya, saya mau ceritakan tidak orang lain, diri saya, ya. Saya pernah mengalami 2 tahun juga setelah divonis dokter mata bahwa saya akan buta. Itu juga kehilangan arah, Mas Romi. Pak. Gitu. Saya frustasi atau tidak berdaya. Gitu. Bahkan saya, mohon maaf ya, dulu saya tobat, saya menyalahkan Tuhan, gitu. Pak. Sampai begitu. Nah, lalu juga sama dengan teman-teman, saya juga mengikuti pendidikan juga di panti rehabilitasi. Saya lulusan
Wisma Tangis Jakarta. Mungkin teman-teman KTI ada yang di sini Wisma Tangis, saya tahu misalnya seperti Kang Agah juga Tangis ya. Saya juga bersekolah di sana sama dengan teman-teman, setahun belajar masak, belajar braille, belajar lainnya begitu. Iya, Pak. Jadi dari segi pendidikan kita sama, dari sisi ayah ibu saya juga orang Gunung Kidul ya, Jawa Tengah, Yogyakarta. Iya. Dan itu juga petani. Saya lahir dari seorang petani, ibu saya bahkan seorang yang buta huruf. Begitu. Iya, hanya dia punya mimpi besar aja. Dia punya mimpi besar, dia ingin semua anak-anaknya jadi sarjana, gitu. Semua tercapai. Gitu. Iya, Pak. Nah, jadi kita sama, jadi tidak ada yang membedakan di antara kita, begitu, Ya. Mas Romi. Itu poinnya dulu sebelum kita masuk ke tips lainnya ya. Nanti akan kita masukkan. Bagaimana Bu Marta pendapat semacam itu? Iya. Saya setuju dengan pendapatnya dari Pak Irwan ya. Paling enggak kita harus menyetarakan orang lain. Enggak semua orang kok memperhatikan. Iya. Karena kita tidak punya kepercayaan diri, kita merasa kita ada di posisi bawah. Iya. Kita merasa diri kita karena kan secara tidak langsung kan kecacatan kita itu yang menutup bukan ketara. Jadi kayak bahasanya itu secara fisikal kelihatan, benar-benar kelihatan, menonjol. Karena kan kita kan memang dari mata, ketunanetraan orang, karena orang berasumsi ketika kamu tidak bisa melihat, harusnya kamu sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Karena dari lingkungan yang seperti itu loh, jadi kayak kita berasa satu level kita turun di bawah mereka. Apapun yang terjadi, kita merasa diri kita itu rendah. Tapi benar kata Pak Irwan, mungkin karena kita yang menonjol, jadi kita merasa diri kita nggak layak, merasa diri kita nggak mampu, kita nggak bisa menyamai mereka seperti itu. Tetapi enggak, gitu. Kita sama-sama manusia, sama-sama punya hak untuk hidup. Karena kan sebenarnya di mata Tuhan pun kita tuh sama, kita satu level, gitu loh. Semua sama, nggak ada tuh Mas Romi lebih pintar atau Pak Irwan lebih sepuh, yang kita hormati, harus dihormati. Enggak, sebenarnya sama di mata Tuhan. Jadi segala sesuatu itu kalau menurut saya atas izin Tuhan, atas izin Tuhan ini kita bisa hidup, ya kita punya hak untuk hidup kok, seperti itu. Dan benar kata Pak Irwan, untuk teman-teman yang mungkin kelihatannya normal, kelihatannya ekonomi baik, postur tubuh baik, atau apapun itu, kelihatannya hidupnya baik-baik saja kok. Tapi masih ada, tetap nggak ada, nobody's perfect, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Jadi ya kita jalani, kita sama-sama ini, asal dalam ini koridor yang benar. Iya Bu Marta, kalau dari ketiga penanya tadi ada Mbak Muhina, Mbak Listiani, dan Mas Randy, kira-kira yang permasalahannya sangat mendesak untuk segera mencari atau membangun rasa percaya dirinya itu yang mana ini, Mbak? Saya rasa semua sama sih ya, kalau menurut saya. Semuanya harus membangun sendiri, karena kan secara tidak langsung semua pekerjaan itu kan bertemu dengan orang. Dan orang-orang yang ditemui itu bukan tunanetra, bahkan cenderung kalau bisa dibilang itu sebenarnya normal. Lebih ke normal kan. Sempurna lah, mendekati sempurna. Tapi kan karena kita bertemu, jadi sebenarnya harus semuanya, nggak ada yang diutamakan. Karena profesi kita bertemu dengan orang, kepercayaan diri kita itu harus bagaimanapun caranya
Harus kita bangkitkan dulu, kita motivasi untuk menerima diri kita itu, yang di sesi awal-awal saya ngomong itu, kita menerima dulu, kita harus pede dulu. Toh nggak ada yang salah gitu dengan kita. Kadang kan kita yang memposisikan diri kita ini loh yang salah. Kita anggap kita nggak layak. Orang ngeliat kita bakal kayak seperti apa sih orang lihat kita itu. Jadi ya seperti itu sih. Jadi harus benar-benar kitanya dulu. Kitanya harus beres dulu, baru untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri itu, karena kita harus percaya diri kita sendiri dulu. Kita menerima kita sendiri dulu. Itu. Kalau ditinjau dari tipe-tipe kepribadian, ada sanguin, ada plekmatis, ada melankolik, Pak Irwan, apakah ada hubungannya dengan kecepatan meningkatkan rasa percaya diri atau membangun rasa percaya diri dari teman-teman yang bertanya tadi, Pak? Nanti mungkin akan dielaborasi oleh Bu Marta ya, tipe-tipe kepribadian itu. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa semua tipe kepribadian itu semuanya bisa percaya diri, Mas Romi. Jadi percaya diri itu tidak dibangun oleh tipe-tipe, tetapi dibangun oleh konsep dirinya. Tadi kata Bu Marta, menerima dirinya dulu. Gitu. Bagaimana dia menghargai dirinya sendiri gitu. Kalau dia sendiri nggak menghargai dirinya, jangan harapkan dia bisa dihargai oleh orang lain gitu. Jadi bagaimana misalnya pada bangun pagi dia sudah membersihkan dirinya, itu salah satu dari penerimaan dirinya gitu yang positif. Kalau 5 hal yang di sesi sebelumnya ini saya sampaikan, teman-teman melakukannya, maka saya dapat yakinkan bahwa itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Tetapi kalaupun misalnya teman-teman dihadapkan pada suatu situasi yang menyebabkan teman-teman down, teman-teman jatuh begitu, mentalnya, maka ada rumus yang diberikan oleh Pak Adi W. Gunawan yang bisa kita ikuti, Mas, yaitu CRAFT. CRAFT. CRAFT, CRAFT. Jadi kita ingat CRAFT ini gitu ya. Jadi ketika kita down, aduh bisa nggak ya saya ya, atau aku pantas nggak ya di resto ini, aku bisa nggak ya bicara depan panggung gitu misalnya. Ingat CRAFT ini. CRAFT ini langsung cancel, C-nya tuh cancel, batalkan gitu. Maka kita ingat bahwa kita nggak pantas deh, coret gitu ya, langsung cancel. Kita ngomong gitu, cancel, tidak gitu, saya pantas kok bicara depan mereka gitu. Lalu R-nya replace, jadi gantikan itu dengan tadi misalnya aku tidak pantas menjadi aku sangat pantas. Digantikan langsung kata-katanya. Lalu A-nya itu affirm, jadi menegaskan bahwa saya seorang yang titik-titik tadi yang bahwa saya seorang yang pantas, seorang profesional, seorang yang hebat begitu. Lalu F-nya fokus, jadi kita fokus pada kemampuan kita sendiri. Gitu. Saya pernah bisa menyembuhkan beberapa pasien saya dan mereka memuji saya. Fokus pada hal yang positif. Yang setelah itu T-nya training, jadi melatih gitu. Training. Nah, dalam hal melatih ini misalnya pada Mbak Muhinah ya, dia grogi atau tidak lancar di depan umum misalnya. Saya pernah juga menyampaikan pada grup ini bahwa sebetulnya berbicara depan umum itu intinya takut kalau kita tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam kepala kita. Takut kalau kita yang sampaikan itu salah gitu. Takut kalau yang mendengarkan mentertawakan kita, kan gitu, Mas. Nah, oleh sebab itu ajarkan training di pelatihan bawah sadar kita untuk dia atau bawah sadar itu sudah sering melakukan bicara depan umum. Bagaimana caranya? Ya latih saja di depan, di kamar misalnya, untuk bicara seakan-akan kita di atas panggung gitu. Kencangkan saja matanya, kita melihat seolah-olah kita di atas panggung.
Dan cari yang paling mudah, Mas Romi. Yang sering saya sarankan kan kita sedang menjelaskan angka 1 sampai 10 gitu. Iya. Jadi yang kita hadapi ini orang-orang yang tidak tahu angka 1 sampai 10 lah, kita sudah menjelaskan gitu. Iya. Nah, dalam permainan ini, walaupun itu sudah imajinasi, tapi bawah sadar kita tidak tahu bahwa itu imajinasi. Taunya itu pengalaman kita. Oh, ternyata kita bisa kok, mudah kok. Iya. Nah, kalau itu sering dilatih gitu, maka seperti halnya kalau kita mengoperasikan HP misalnya. Iya. Kan awal-awal juga sulit, Mas Romi. Iya. Paling enggak 3 hari itu kita salah-salah terus kan, paling enggak. Iya. Nah, setelah itu baru kita bisa dan lancar. Bahkan sudah tidak kita pikirkan lagi tuh menekan, memencet dan mengoperasikan HP kita atau gadget kita. Iya. Begitupun bicara depan umum. Jadi peningkatan kepercayaan diri itu dibangun lewat pelatihan itu. Iya. Gitu. Jadi craft gitu tadi ya. Saya kira itu bisa menjadi satu masukan bagi teman-teman untuk dengan sengaja atau dengan mudah meningkatkan kepercayaan diri. Iya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Permasalahannya Mbak Muhina ini mungkin juga banyak dialami sahabat-sahabat KTI dalam mengirimkan pesan suara di dalam grup ini. Kadang ada yang dengan alasan saya tidak pandai berbicara, saya takut salah, saya tahu tapi saya belum bisa menyampaikannya dengan baik. Kalau seperti itu bagaimana Ibu Marta? Kembali ke tadi untuk karakter dulu ya, karakter dari orang. Kalau orangnya tipe-tipenya memang orangnya rame, enak diajak ngomong, itu kan bisa dibilang pede aja lagi, kayak seperti itu kan. Tipe-tipe orang yang sanguin, dengan siapapun dia bisa ngobrol. Kamu mau, pokoknya ayo aja gitu kan. Mudah mau akrab, salah mau ya. bener, gampang akrab, iya betul, mudah akrab ke siapa saja, seperti itu. Mau apa aja, ayo gitu kan. Ya tipe-tipe yang seperti itu. Kalau orang koleris, koleris itu dia akan ngomong, tapi langsung to the point. Contoh-contoh orang koleris ini seperti Pak Irwan ini loh. Oh iya, Pak Irwan. Jadi langsung tepat pada sasaran, langsung ngomong, ini yang saya maksudkan, ini yang saya mau. Itu tipe-tipe Pak Irwan yang kalau ngomong ada tujuannya. Iya, berarti tegas gitu ya, Bu ya? Tegas, ya. Nah, ada lagi kalau yang kayak tipe-tipe apa ya? Tipe-tipe Mbak Muina sama Mbak Lestiani ini, kalau saya cuman dengar sekilas ya, nggak tahu ini benar apa enggak, tapi dikoreksi kalau salah gitu kan. Dia tipenya tipe pragmatis. Pragmatis. Tipe cuek, aduh nanti dulu. Tipe mikir. Jadi kalau jadi dipikirin gitu kan. Sorry, bukan pragmatis. Sorry. Melankolis. Aduh nanti aku salah nggak ya? Aku bikin ini Aku bikin ini nanti salah nggak ya? Nanti ada yang tersinggung nggak ya? Nanti ini pokoknya dipikirin. Terus ada pragmatisnya kalau menurut aku. Jadi takut mau maju itu nggak maju. Aduh ntar dulu deh. Aduh ntar aja boleh nggak? Aduh jangan takut deh. Kayak gitu. Nah kalau untuk Mas Randy ini kalau menurut saya sebenarnya dia lebih ke sanguin, bukan? Apa ya? Bukan. Mas Randy itu bukan sanguin. Mas Randy itu melankolis. Melankolis juga. Melankolis tapi yang mengarah ke sanguin. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya, kenapa?
nggak boleh karena jomplang. Bertentangan? Jadi moodnya bertentangan, Iya. bertentangan. Jadi kan moodnya nanti bisa dia tiba-tiba senang, dia Iya. lagi apa maksudnya di luar mungkin dia biasa aja gitu kan. Iya. Wah, ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol Iya. sini. Nanti giliran di rumah dia mikir, aku ini tadi ngapain ya, gitu. Gak boleh. Tapi sebenarnya dari sifat yang seperti itu tuh yang jomplang ini loh. Iya. Tapi nggak apa-apa. Untuk kayak gitu jadi lebih terkontrol. Iya. Untuk misalnya dia di luar. Nah, tapi juga nggak baik juga. Tapi ada posisi baiknya karena Iya. lebih terkontrol omongannya. Iya. Kalau orang sanggung itu ngomong dulu baru mikir. Iya. Itu loh. Iya. Jadi ngomong dulu baru mikir. Jadi seolah-olah Ceplos-ceplos. nah, ya seperti saya itu saya bisa mengeluarkan beberapa statement. Iya. Ditekannya saya ngomong dulu. Awalnya saya nggak sadar. Biasanya ditegur sama sekitar saya. Iya. Kok ngomongnya gitu? Misalnya kayak gitu kan. Hah? Iya. Iya. Harusnya aku nggak boleh ngomong ini ya, seperti itu. Jadi kayak ngomong dulu baru mikir kalau orang sanguin. Jeleknya orang sanguin kayak begitu, ngomong aja. Iya. Ngomong dulu baru ini. Jadi sebenarnya untuk karakter yang paling gampang menerima dirinya dia sendiri, itu adalah orang sanguin. Enak aja. Iya. Hidupnya tuh gampangnya aja deh. Iya. Nggak suka yang ribet kalau orang yang ini. Nah, kalau orang koleris ya itu tepat pada tujuan. Ya udah nggak apa-apa, saya terima, tapi harus saya ada tujuannya. Contoh seperti Pak Irwan. Iya. Pak Irwan ini kayaknya sudah terbentuk dan tujuannya itu sudah ditemukan. Iya. Dan ya yang pragmatis sama melankolis ini, melankolis sebenarnya ada tujuannya juga. Iya. Tapi dia harus pelan-pelan, nggak bisa yang ayo cepetan gitu. Dia harus menata dulu, dia harus menata satu-satu pelan-pelan. Nah, Iya. yang susah adalah orang pragmatis. Iya. Karena ya udah, aku nih kan begini, jadi kamu mau apa lagi? Ya sudah, mau terima, nggak mau terima ya sudah. Oh, gitu. Itu loh orang pragmatis. Iya, seperti itu. Suka menunda-nunda. Ya udahlah nanti aja lah, gampang lah, gitu. Menggampangkan seperti itu. Iya. Ya mungkin dari Pak Irwan ada yang mau ditambahkan untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat kita tadi, Pak Irwan? Ya intinya sebetulnya pada penerimaan diri, Mas. Jadi kita masing-masing coba masuk ke dalam diri kita. Apa kita yang paling bisa kita menjadikan senjata untuk berhadapan dengan orang lain, begitu, hal-hal yang lebih dipandang orang, begitu. Jadi teman-teman seperti saya bilang tadi di awal mesti menuliskan hal-hal yang telah menjadi prestasi dari teman-teman. Iya. Untuk para terapis sebisa mungkin dicatat, Mas Romi. Gitu. Iya. Mas Romi misalnya menerapi seseorang penyakit misalnya diabetes, lalu diabetesnya menjadi normal kembali. Nah, itu dicatat pada tanggal sekian saya memijat ibu ini sebagai dan hasilnya suatu prestasi gitu ya, Pak ya. Betul, gitu. Setahun saja 20 orang sudah kita pijat dengan hasil prestasi yang bagus, itu udah sangat meningkatkan kepercayaan diri kita, begitu. Jadi banyak hal sebetulnya dari kecil sampai besar ini kita yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Hanya selama ini teman-teman terlupakan atau terlewat gitu. Jadi yang menonjol hal-hal yang terlihat dari luar oleh orang banyak, menjadi mitos akhirnya begitu. Bahwa tunanetra itu ya tidak bisa apa-apa, bahwa pemijat-pemijat itu
profesi yang rendah, remeh itu ya. udah menjadi mitos, Iya. begitu, menjadi satu penghalang, menjadi mental block. Iya, benar sekali. Nah, gitu Mas Romi. Oleh sebab itu 5 hal yang saya sarankan itu coba dilakukan. Jadi mulailah dari sekarang merencanakan sendiri rancangan tentang diri sendiri. Iya. Jadi kualitas apa yang ingin kita punyai sebagai Romi? Iya. Itu yang saya bilang tadi kan. Lalu tulisan kisah-kisah suksesnya itu untuk meningkatkan kualitas kita. Lalu simbol-simbolnya itu misalnya ijazah apa semua dipajang kalau bisa dibawa kemana-mana itu Mas Romi. Gitu benar, Iya. itu benar. Lalu Medalinya dikalungkan terus Pak. bisa juga dijadikan misalnya status kita di WhatsApp Iya. gitu. Tidak ada masalah gitu. Iya. Hanya maksud saya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Ini loh saya begitu. Bukan di sini bukan menunjukkan kesombongan, bukan. Iya. Hanya untuk meningkatkan bahwa siapa diri kita ini. Gitu. Nanti kalau sudah pada titik tertentu, mungkin teman-teman tidak membutuhkan itu lagi, barulah itu dilepas. Gitu. Iya. Tapi untuk sekarang ini belajar, sebaiknya simbol-simbol kesuksesan itu ditampilkan. Iya. Gitu Mas Romi. Misalnya ada foto kita bersama orang besar, dicetak foto itu, ditempel begitu. Mas Romi kan bisa lihat di restoran-restoran besar ya. Iya. Ada Karyawan teladan. karyawan teladan. Ada juga artis-artis yang makan di situ ya kan. Oh iya. Di foto ditempel. Saya pernah misalnya ke Ponorogo makan di sebuah warung sate, itu gambar Pak Yudhoyono di situ ditempel besar-besar. Wah, Pak SBY. Di Tulungagung sini saya pernah juga di warung kopi Pak Jokowi kan ke situ ke Tulungagung, lalu ditempel besar-besar foto sampai seperti Pak Jokowi aslinya gitu di fotonya itu. Gitu. Jadi itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri pada label atau untuk marketingnya begitu Mas Romi. Iya. Nah, kita juga perlu marketing kan gitu. Orang perlu tahu siapa Romi begitu. Iya. Sehingga orang bisa menghargai gitu. Iya. Dan itu kita punya goal setting. Jadi dan kita bervisualisasi, berimajinasi atau menggambarkan diri kita yang sudah menjadi demikian itu, sudah menjadi orang yang terapis yang handal itu. Kalau itu dilakukan, saya kira insya Allah teman-teman terbuka besar untuk menjadi orang-orang yang memang pantas dan dipantaskan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu Marta, mungkin tantangan yang terberat nanti mungkin sahabat-sahabat akan melakukan resolusi atau perubahan terhadap dirinya. Ini biasanya yang menjadi gejolak itu adalah para haters. Bagaimana Ibu Marta memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat dalam menghadapi para haters ini? Iya. Jadi kalau sebenarnya kita harus kalau kita mau melangkah maju, kita harus mungkin memang ada yang pro dan ada yang kontra. Iya benar. Nah, kita harus dekat dengan yang pro sama kita dulu. Iya. Gitu. Kenapa? Karena akan menjadi sisi positif. Misalnya saya ambil contoh, misalnya Mas Romi ya. Iya. Mas Romi lagi mau langkah maju, ada yang bilang, udahlah, kamu itu nggak bisa lah, emang dasarnya kamu tuh yang begitu. Tapi yang pro kan bilang, enggak, kamu maju dulu, orang kamu belum coba, tapi kamu sudah merasa kamu itu kalah. Biasanya kan orang seperti itu kan. Aduh, enggak deh, aku nggak mampu. Bisa, kamu bisa. Harus ada yang, jadi kayak memang nanti akan menjadi kayak satu gejolak gitu. Benar sekali. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa, nggak bisa, diulang, jatuh, pasti jatuh. Tergantung jatuhnya kemana, gitu kan? Mau bisa atau tidak bisa, itu wajar. Tapi ketika jatuh ke yang nggak bisa, apakah kita masih mau bangkit? Gitu loh. Harus jadi bangkit. ada jadi
Sebenarnya 10 kali kita jatuh, 10 kali itu kita harus bangkit. Sebenarnya seperti itu. Iya. Tapi kan kadang udah baru jatuh 5 kali aja, udahlah, gua nggak bisa lah, gua nggak mampu. Nggak. Tapi ada hal yang harus dimotivasi dalam diri kita sendiri. Iya. Kita harus tetap maju terus, hajar terus. Kayak gitu. Jadi jangan pernah dengarkan ini Iya. orang lain. Jangan pernah kata yang negatif itu jangan didengar. Iya. Itu loh. Iya. Sebenarnya seperti itu. Iya. Bagaimana Untuk Pak tahap Irwan? awal ya, Iya. untuk tahap awal. Karena kalau kita sendiri berdiri belum kokoh, Iya. itu pasti kita jatuh terus. Iya. Kecuali kita kokoh ya peduli amat orang mau ngomong apa gitu Iya. kan. Biasanya begitu kan. Iya. Kalau kita sudah kokoh, kita sudah mapan, kita sudah tahu siapa saya sebenarnya, misalnya contoh Romi. Iya. Siapa Romi? Gitu kan? Romi adalah, gitu kan? Iya. Karena kalau kita sudah percaya diri, karena kita sudah merasa diri kita sudah berdiri dengan kokoh, kita Iya. sudah profesional, biasanya sih nggak pedulilah orang mau ngomong apa tentang kita. Benar sekali. Iya. Mungkin dari Pak Irwan ada yang ditambahkan, Pak Irwan? Ya, Mas Romi enaknya kalau ngomong sama konselor gitu ya. Iya. Betul kita. Menyejukkan. Nutrisi psikis kita menjadi penuh begitu. Iya. Di sesi Iya, akhir Pak, ini itu. saya ingin mengatakan begini. Iya. Teman-teman semua, Iya. bahwa kita hadir di grup ini atau hadir di dunia ini Iya. adalah mengejawantah dari keindahan Tuhan. Iya. Gitu. Dan tidak ada yang bisa menggantikan kita. Iya. Karena kita semua ini masing-masing diciptakan unik. Saya nggak akan bisa menggantikan Romi. Iya. Gitu. Saya tidak bisa menggantikan Randy, atau saya tidak bisa menggantikan Ina atau Listiani dan lain-lainnya. Iya. Jadi masing-masing sudah ada perannya masing-masing. Benar. Cerita yang agak lucu ya Mas Romi, cerita yang agak lucu, tetapi Pak. ini menjadi pembelajaran gitu. Pembelajaran. Saya dapatkan dari sebuah pertemuan dengan Pak Pasdev ya, Bali. Iya. Dia bilang cerita begini, organ tubuh kita ini semuanya merasa dialah pemimpinnya begitu. Iya. Dia bilang paru-paru saya kan yang menarik napas, kamu kalau nggak ada napas mana bisa hidup berjalan begitu. Iya. Nggak, kata jantung, kalau kamu napas tapi tidak saya masukkan dalam darah, saya pompakan darah, nggak akan bisa tubuh ini berdiri gitu. Iya. Benar. Nggak, kata kaki. Kamu bisa berdetak, bisa bernapas. Kalau kamu lumpuh kakinya, kamu tertidur di rumah sakit, dia bilang. Nggak, kalian semua itu salah katanya. Saya ini otak katanya. Iya. Semua kalian aku pimpin, kalau nggak aku pimpin nggak akan kelenjar keluar, saraf keluar gitu. Iya. Akhirnya si Anus ngambek. Gitu, Anus ngambek Mas Romi. Ya sudah jadilah kalian gitu, saya jadilah saya gitu. Satu hari dia nggak bekerja. Oke, masih bisa lancar-lancar saja gitu ya. 2 hari dia nggak bekerja, mulai nih gitu kan, perut sudah mau pusing begah. 3 hari sampai seminggu, akhirnya semuanya runtuh Mas. Ya sudah. Akhirnya semua kompromi bahwa kita semua unik. Iya. Masing-masing punya peran, nggak bisa dibeda-bedakan. Iya. Itu hanya seminggu loh Mas. Belum diterusin tuh sama Anus gitu. Nah, jadi dengan itu ini ilustrasi yang sangat menarik. Iya, Pak. Siapapun kita, bagaimanapun kita begitu, Iya. ada, saya bilang tadi, keunikan dari keindahan Tuhan yang ingin ditampilkan Iya. di dunia ini. Iya. Jadi sesuatu yang indah akan tampil indah betul. Iya. Jadi okelah, marilah teman-teman semua. Saya juga Irwan Dikustanto. Kenapa saya harus selalu di Tulungagung? Kenapa saya harus tunanetra? Kenapa saya harus di Wisma Taniat? Kenapa saya lahir dari petani dan sebagainya? Itu adalah bagian dari yang Tuhan inginkan dan ingin menjadikan saya seperti apa gitu. Iya. Gitu. Nah, inilah yang bisa akhirnya saya mengerti, saya diminta untuk berkontribusi di grup KTI ini ternyata. Iya. Kalau nggak begitu saya nggak bisa bercerita semacam ini. Iya.
Begitu Mas Romi. Luar Jadi biasa. bagi teman-teman semua di grup KTI ini, marilah Anda semua adalah berharga bagi saya, bagi dunia ini, bagi alam semesta. Anda ini terhormat. Keluarkan apa yang Anda bisa keluarkan sekecil apapun. Iya. Begitu. Jadi alam semesta ini tidak memperhitungkan Anda siapa, tapi sebesar apa yang Anda bisa kontribusikan. Iya. Luar biasa dari Pak Irwan. Dari Bu Marta saya nambah mungkin. dikit Iya. deh. Saya nambah dikit Iya. untuk ini ya. Jadi segala sesuatu itu mungkin Pak Irwan punya cerita yang seperti itu. Iya. Segala sesuatu itu ada tujuannya. Iya. Seperti itu. Segala sesuatu itu ada nggak mungkin sih Tuhan itu menciptakan umatnya. Tuhan menciptakan manusia itu iseng gitu. Iseng gitu kan bikin, maksudnya buat Marta gitu kan ya. Iya. Tapi kayaknya nanti di ujung ceritanya Marta itu nanti seperti ini loh, iseng gitu kan, coba-coba enggak. Tapi keberadaan kita yang harus teman-teman tahu, keberadaan kita itu Iya. pasti ada gunanya, pasti ada kelebihan. Di satu titik kita punya kekurangan, di satu titik yang lain kita punya kelebihan. Iya. Dan yuk sama-sama temukan kepercayaan diri kita. Iya. Dan ketemukan tujuan Tuhan menciptakan kita itu untuk apa. Iya. Itu sih, yuk sama-sama. Nggak ada yang bisa bantuin kita kalau nggak kita sendiri mau menemukannya dan mau bangkit untuk percaya pada diri kita sendiri. Percaya diri itu kalau nggak ada yang bisa bantu, cuman kita sendiri. Iya. Masalahnya mau apa enggak, seperti itu. Jadi yuk sama-sama di sini aku mau ngajak teman-teman semua, teman-teman KTI, yuk sama-sama bangun kepercayaan diri masing-masing dan sama-sama temukan tujuannya masing-masing, panggilannya mungkin dengan ngijat itu, saya memang jago di Meridian atau saya jago di mana. Nah itu harus kita sama-sama kita temukan dan sama-sama kita menjadikan ini bukan profesi yang biasa-biasa, tapi dengan memijat ini kita bisa menyembuhkan orang, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Marta dan terima kasih Pak Irwan atas penjelasannya, ilmunya, dan Ibu Marta sama-sama juga. Mas Romi, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, nasihat-nasihatnya. Sama-sama, semoga bisa sama-sama ditemukan kepercayaan dirinya. Ya, demikianlah sahabat-sahabat Komunitas Habis Indonesia, audio materi KTI kita dengan tema bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya bisa mengambil manfaat dan sahabat-sahabat dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin menyampaikan pendapat atau berdiskusi dengan para narasumber. Setelah audio ini diposting, insya Allah nanti akan dibimbing oleh para narasumber kita dari Bapak Irwan Dugistanto dan Ibu Marta Yunus. Saya Kamaluddin Ikram mengucapkan terima kasih banyak sahabat-sahabat sudah setia mendengarkan kita semua di sini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.